Nyatanya kan tangan santri dan jadi anggota DPR bisa. Belajar. Ini loh yang sedang ngobrol sama saya ini. Belajar, Ini adalah belajar. santri ya kiai lah. Nah, ya kayak gini kan kita kan juga sedang ngaji juga, ngaji tentang kebijakan publik, ngaji tentang APBD, biar kita tahu APBD itu kayak apa sih, gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat apa baik. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa, ya berbuka puasa. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa channel Ngaji Yuk, hari ini saya punya kesempatan ngobrol dengan orang yang luar biasa. Karena yang ini adalah Ustadz Kiai, tapi memilih terjun ke dunia politik dan sekarang menjadi anggota DPRD Kabupaten Cilacap. Bahkan jadi wakil ya. Iya wakil ya. Iya Kang, ceritanya Kang. Ini namanya Kang Saiful Mustangin, asli dari Kecamatan Cipari. Jadi barangkali bukan sing urung kenal Kang ya. Ya, perlu kenalan di situ, Pak. Tidak terkenal. Tidak terkenal. Iya, kan nggak harus terkenal. Tidak harus terkenal. Tidak ya. Iya, ya. Ceritanya gimana Kang? Tama-tama cerita di situ lah. Di situ masa lalu nih kok memilih terjun perjuangannya kok di dunia politik kayak gitu. Ya, terima kasih Mas Kiai Barol ya, Ustaz Baroza. Ya di dunia ini kan orang memang punya pilihan, gitu ya. Tapi saya kira kita semua sepakat bahwa urip nang dunia ya kepriwe carane itu bermanfaat bagi orang lain. Nah, jarene khairun nasi anfa'uhum linnas. Jare Pak Kiai Barol nggih. Nah, orang yang paling bermanfaat itu ya orang yang memberikan manfaat kepada orang lain dan kepada dirinya tentu saja. Nah, berawal dari itu saya kira yang mendasari mengapa kemudian akhirnya tahun 2019 kemarin atas perintah dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap, saya kemudian ikut kontestasi pemilu 2019. Jauh sebelum 2019, sejak tahun 2000-an, saya udah banyak belajar ke masyarakat, kepada kelompok-kelompok yang mustadafin, kelompok-kelompok yang tidak ada di tengah terkait dengan kehidupan mereka. Nah, berarti sebelumnya emang yang sejauh yang saya dengar gitu ya. Sing kula krungu niku jenengan pancen wis biasa. Dol karo wong rakyat kayak gitu ya. Bahkan griyane kuwi diarani akar rumput tapi wong isor kayak gitu ya. Nah, kemudian apa jenenge ya? Mandat. Nah, karena memang saya ini kan pengurus Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama, pengurus cabang Cilacap ya. Salah satu mandat dari NU kepada lembaga ini adalah bagaimana kemudian terlibat dalam upaya-upaya untuk memberdayakan masyarakat. Nah, termasuk amanat dari Muktamar waktu itu juga bagaimana kemudian NU juga terlibat dalam upaya-upaya mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Berarti gini, maksudnya kesimpulannya kayak jenengan ki nyalon ki sebenarnya karena diperintah ya. Nah, udah diperintah kira-kira memang wis bercita-cita udah di DPR kan? Ya dari dulu sebetulnya kan yang setiap hal yang kita lakukan itu sebetulnya itu terkait dengan politik. Jangan lupa itu. Apapun aktivitas kita sebetulnya karena kita memang hidup di negara yang di situ kemudian negara ini kemudian yang membuat ritme ini adalah politik, maka sebetulnya setiap warga negara setiap harinya dia berkecimpung dalam dunia politik. Orang mencari beras, orang mencari pupuk, ini sebetulnya terkait dengan
urusan-urusan politik sebetulnya. Orang cari bagaimana kemudian mendapatkan KTP, mendapatkan KK, mendapatkan PKH. Ini semuanya ada kaitannya dengan urusan-urusan politik. Jadi biasanya orang membedakan antara kepentingan politik praktis dan politik yang non praktis. Nah, partai politik dianggap sebagai varian dari kepentingan politik praktis yang salah satu tujuannya adalah mencapai kekuasaan. Nah, tinggal pertanyaannya, lalu setelah partai orang itu punya kekuasaan, untuk apa kekuasaan inilah? Ini pertanyaan, jawabannya menjadi sangat banyak sekali, gitu ya. Jadi saya melanjutkan saja sebetulnya dari anggota DPRD, melanjutkan saja dari proses-proses yang sudah saya lalui sebelum 2019 itu. Berarti jawaban pertanyaan sebenarnya awalnya kepengen berpolitik memang sebenarnya ada berdasarkan banyak pengalaman, akhirnya ada wah ini harus salah satunya mungkin pilihannya jadi anggota DPR kayak gitu ya. Kemudian dimandati kayak gitu apa gimana? Ya kan memang harus ada orang yang kemudian masuk dalam ruang pengambilan keputusan itu. Karena pengambilan keputusan itu kan akan berdampak, kalau kita ngomong di kabupaten ya berdampak kepada seluruh warga masyarakat di kabupaten tertentu. Nah, tentu ruang-ruang ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar itu memang mencerminkan apa sih yang menjadi problematika masyarakat, apa yang menjadi cita-cita masyarakat dalam konteks dia sebagai warga sebuah negara, sebuah daerah. Terus mungkin kayak gini, banyak anggapan ya masyarakat berarti. Ya. Ini DPR itu berarti jaluk-jaluk menyalurkan aspirasi. Sebenarnya DPR itu seberapa jauh sih manfaatnya untuk apa saja kayak gitu? Maksudnya peran DPR untuk masyarakat itu sebenarnya batasannya di apa saja? Oke, di Indonesia mengenal sistem demokrasi yang berbasis pada trias politika. Jadi kekuasaan ini dibagi menjadi 3 unsur, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kayak gitu ya. Masing-masing unsur ini berbeda tugas dan wewenangnya. Kalau DPRD kayak saya ini, maka ada beberapa tugas fungsi pokoknya. Yang pertama, tugas DPRD adalah membuat kebijakan bersama dengan bupati, membentuk sebuah peraturan daerah. Itu kan kebijakan. Kebijakan ini sebenarnya peraturan sebetulnya. Itu yang pertama. Tugasnya gawe aturan membuat aturan. Kemudian yang kedua, tugasnya dikenal dengan orang biasanya fungsi budgeting. Fungsi anggota DPRD membahas dan menyetujui bersama dengan bupati terkait dengan rancangan APBD. Cara bahasa ngapakah apa gue budgeting gue? Budget itu kan duit lah ya. Cara orang akuntansinya itu duit. Nah, fungsi budgeting adalah fungsi anggota DPRD bersama dengan bupati membahas dan menyetujui terkait dengan uang yang ada di satu kabupaten atau satu kota. Jadi dari mana bupati ini kemudian akan mendapatkan uang. Kemudian setelah mendapatkan uang itu kemudian uangnya kemudian digunakan untuk apa? Nah, rancangannya dibuat oleh bupati, lalu kemudian diserahkan kepada DPRD untuk dibahas sampai kemudian akhirnya disetujui bersama antara bupati dengan DPRD. Nah, produk yang sudah menjadi persetujuan bersama itu namanya APBD. Peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Buku duit ya? Ya, buku duit. Nah, kayak ginilah ya, yang biasa orang ini salah satu APBD tahun 2022 ini. Nah, ini lebih tebal, ada yang lebih tebal. Berarti jangan dia nulis kayak gitu bareng-bareng wong pirang-pirang para bupati. Yang membuat rancangannya ini adalah bupati. Berdasarkan dari rencana pembangunan jangka menengah bupati yang RPJMD itu
itu merupakan turunan dari visi dan misi bupati pada waktu dia mencalonkan dirinya menjadi pimpinan daerah gitu. Nah, dan punten iki ora kudu digitok ya. Ada beberapa mana yang sing iya, dalam satu paket misalnya RRP dokumen RAPBD ada 3 paket buku. Ini buku 1, yang kedua nanti ada yang lebih tebal itu merupakan rincian dari buku ini dan yang satu lagi si tipis merupakan ringkasan dari buku 2 buku yang tebal itu. Isinya ini semua terkait dengan rencana pembangunan pemerintahan daerah dalam 1 tahun anggaran. 1 tahun di dalamnya ya tentu angka-angka, produknya apa, dibiayai dengan anggaran berapa, itu ya. Cilacap itu 2022 itu menargetkan untuk mendapatkan pendapatan itu berapa dan kemudian dari mana serta ditasarufkan, didistribusikan untuk apa saja yang semuanya harus berujung pada bagaimana kemudian menyejahterakan rakyatnya. Itu fungsi kedua, Mang Barol. Fungsi yang ketiga adalah fungsi monitoring. Melakukan pengawasan dari peraturan daerah yang sudah dibentuk bersama antara bupati eksekutif dengan DPRD legislatif. Termasuk juga diawasin dong DPR. Betul, termasuk pelaksanaan dari APBD ini. Nah, 3 pokok fungsi itulah yang menjadi tugas anggota DPRD. Jadi kalau tadi Mang Barol awal-awal tadi mengatakan bahwa wong ngertine DPR ke gojalukan duit, tidak salah juga sebetulnya, tetapi ada yang perlu diluruskan. Anggota DPRD itu tugasnya adalah menampung aspirasi. Kemudian menyalurkannya dan kemudian memperjuangkan agar aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat itu muncul dalam kebijakan-kebijakan yang ada di tingkat kabupaten. Jadi orang salah nih ketika masyarakat datang butuh dana untuk kegiatannya, untuk berbagai kemajuan di bidangnya masing-masing, kemudian datang kepada DPR kayak gitu ya? Ya, nggak salah ya? Kalau secara normatif gitu ya, usulan-usulan masyarakat ini ada beberapa pintu. Yang pertama yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tahapan pertama dari pembuatan rancangan peraturan daerah itu dimulai dari musrenbang desa. Di situ usulan-usulan masyarakat desa itu disampaikan dalam satu musyawarah desa terkait dengan rencana-rencana pembangunan di satu desa. Rencana pembangunan itu berupa apa? Berupa persoalan-persoalan yang ingin diselesaikan oleh pemerintah desa, gitu ya. Pertama di situ tahapannya. Setelah musrenbang desa, lalu diadakanlah musrenbang tingkat kecamatan. Jadi musrenbang desa di satu kecamatan itu kemudian difasilitasi di tingkat kecamatan untuk menyepakati prioritas-prioritas apa yang akan dilakukan di tahun yang bersangkutan, yang itu akan dibiayai oleh APBN Berarti Jakarta. Mungkin KP dibiayai. Iya. APBN usul. Betul. Nah, APBN itu berarti kan program-program yang sifatnya memang sangat besar yang tidak mungkin dibiayai oleh APBD provinsi maupun kabupaten. Ada lagi kemudian mana yang kemudian ini menjadi kewenangan dan dimintakan programnya ini dibiayai oleh APBD provinsi, dan mana yang kemudian ini merupakan tanggung jawab wewenang dan itu mesti dibiayai oleh APBD kabupaten. Nah, gitu. Dalam proses itu DPR ngapain, Kang? Musrenbang Des, ya, kecamatan itu DPR sudah ada perannya apa belum? Nah, nanti dulu biasanya dalam musrenbang desa kecamatan, anggota DPRD itu bisa juga datang di forum musrenbang desa atau diundang juga di musrenbang kecamatan. Di musrenbang kecamatan itu DPRD sekali lagi juga masih dalam tahap untuk mendengarkan aspirasi-aspirasi masyarakatnya. Itu pintu pertama. Pintu yang kedua dalam membuat perencanaan pembangunan daerah itu, anggota DPRD diberikan hak kewenangan berupa forum, namanya adalah forum reses itu. Nah, di forum reses itu anggota DPRD bertemu dengan pemilihnya, dengan masyarakatnya untuk menampung aspirasi dan membicarakan, mendiskusikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat itu. Kemudian pintu yang ketiga, bupati juga punya kesempatan sendiri
Kayak masyarakat kayak gitu. Masyarakat juga boleh dan berhak untuk menyampaikan usulan-usulannya langsung kepada bupati. Pada bupati. Iya, tidak seperti reses. Bupati kemanapun dia pergi di kantor misalnya, dia harus menampung aspirasi dari masyarakat inilah. Usulan-usulan ini nanti kemudian dimasukkan dalam dokumen APBD, kemudian dipilah-pilah mana yang ini menjadi prioritas, mana yang belum menjadi prioritas, apa yang harus dilakukan, dan ini merupakan kewenangan, kewajiban satu daerah untuk melaksanakannya, mana yang kemudian belum menjadi prioritas, mana yang wajib, mana yang kemudian pilihan gitu. Nah, dibedakan di situ. Itu Mas Barol. Oke. Jadi nggak apa-apa juga kalau misalnya masyarakat kok mengajukan proposi dari DPRD, ya nggak apa-apa gitu ya. Nanti kemudian DPRD ini yang kemudian menyalurkan usulan-usulan ini kepada dinas-dinas yang terkait, kepada OPD yang terkait. Kalau misalnya masyarakat misalnya, wah, sing orang nganggo APBD-an Pak, ya nggak apa-apa gitu ya, namanya sodakoh itu namanya. Iya, namanya sodakoh gitu. Berarti kan dompet Rika kayaknya. Ya, dari manapun lah yang penting halal kayak gitu ya. Sing aja berdasar sing apa kesuwen dadak kowe promosi. Nah, biasanya ada yang kayak gitu. Tetapi kalau kayak gitu ya anggota DPRD kan juga terbatas juga lah kita ya minta mohon maklum kalau misalnya kok ternyata besarnya tidak sesuai yang dipikirkan, yang diharapkan. Kalau kepengen misalnya besar dan itu menjadi prioritas, menjadi penting, ya ayo kita perjuangkan bersama-sama di Musrenbang desa dulu, kemudian kita perjuangkan di Musrenbang kecamatan, lalu nanti di Musrenbang kabupaten kita juga perjuangkan juga gitu. Walaupun Mas Barol jangan lupa seluruh yang akan dilakukan itu nanti eksekutif kemudian melihat dulu. Ini ada nggak dalam rencana kerja pemerintah daerah RKPD? Setiap tahun kan pemerintah sebelum membuat APBD ini ada namanya RKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah. RKPD ini diturunkan dari RPJMD. Ini dilaksanakan apa belum kemarin? Sebenarnya dari bawah juga ya, dari bawah ada harus jenengannya aspirasi kayak gitu ya, pendapat. Iya. Iya, nanti dicocokkan dengan prioritas pembangunan yang itu sudah ada. Jadi dokumen induknya kan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD. Bupati setiap tahun akan ngecek itu, mana yang sudah terlaksana, mana yang belum. Yang belum maka kemudian akan dianggarkan, diprogramkan di tahun berapa, sampai kemudian nanti di masa akhir jabatan bupati, kemudian dia melaporkan bahwa ini loh dari visi misi saya yang kemudian masuk dalam RPJMD, ini target yang sudah tercapai, ini yang tidak tercapai, ini yang belum tercapai. Tidak tercapai itu karena kenapa lah, itu nanti akan dievaluasi oleh DPRD. Oh gitu ya. Iya. Terus Nek, boleh tahu ya, untuk saat ini tahun ini di menjelang Lebaran tahun 2022 ini. Jadi isu-isu yang banyak aspirasi masyarakat yang datang itu kira-kira yang paling banter itu kira-kira yang sedang dikawal sama jenengan jadi target kayak gitulah. Jadi prioritas itu apa sih yang paling gede? Yang itu masuk dalam usulan APBD apa tidak? Ya apapun lah, apapun. Oh, apapun. Ya. Saya dan teman-teman juga mencoba untuk membuat semacam RPJMD versinya DPRD saya misalnya pribadi gitu ya. Jadi, selama saya menjabat dimandati 5 tahun ini, kemudian apa sih yang harus saya perjuangkan dalam hal pembentukan regulasi, dalam hal melakukan monitoring, dalam hal budgeting, dalam usulan-usulan APBD itu. Nah gitu, prioritasnya apa sih betulnya, yang ini mencerminkan kondisi dan dinamika di satu dapil, kayak misalnya kan dapil sini, dapil Patimuan, dapil Kedung Reja, Sidarja, dan Cipari. Tentu itu akan menjadi atensi saya untuk itu saya perjuangkan. Itu teman-teman anggota DPD yang lain juga. Maksudnya kalau lebih banyak ke misalnya kayak UMKM atau ke pertanian atau ke apa itu singkiran eman dan strategis, maksudnya melihat masyarakat itu usulannya itu
arahnya pada kemana kayak gitu. Ya, jadi tadi saya sampaikan, kayak saya dan teman-teman juga membuat selama 5 tahun ini, kemudian apa sih yang kemudian prioritas akan menjadi atensi saya. Nah, di tahun kedua ini, ini saya dan teman-teman mencoba untuk fokus mendorong isu-isu pemberdayaan ekonomi masyarakat, gitu ya. Pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ya, jadi bagaimana kemudian masyarakat di Dapil ini terutama gitu khususnya karena saya berangkat dari Dapil 3 sini, itu kemudian mampu mengakses kebijakan-kebijakan di tingkat kabupaten yang itu berdampak kepada nilai ekonomis, kayak gitu. Kepriwe caranya masyarakat pun dan bisa ditakeh gitu. Nah, ujung-ujungnya menghasilkan itu. Kalau masyarakat sudah mempunyai pendapatan kan, dia akan menggunakan untuk membiayai pendidikan anak-anaknya, digunakan untuk biaya pengobatan keluarganya, digunakan untuk biaya apa namanya pengadaan modal dan lain sebagainya. Syukur-syukur bisa piknik lah. Nah, syukur-syukur itu ya, syukur-syukur mereka punya kelebihan waktu dan dana untuk refreshing, kan penting juga refreshing gitu ya. Nah, jadi konsentrasi saya dan teman-teman di tahun kedua dan ketiga ini, kita sudah mulai dorong dan kawal program-program yang terkait dengan meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat. Di situ artinya berarti apa gini Kang ya? Berarti banyak masyarakat yang tingkat keberdayaannya masih kurang atau perlu ditingkatkan ya gitu. Ya, itu bisa dilihat sebetulnya dari angka-angka statistik terkait dengan angka kemiskinan kita. Ya. Gimana kondisi kemiskinan Cilacap ini secara umum kan masih berkisar antara 11% kurang angka kemiskinannya ya. 11%. Iya, 11% dari total penduduk Cilacap. Tetapi kalau kemudian kita lihat dari berapa orang yang mendapatkan program-program bantuan sosial pemerintah, itu kan juga bisa menjadi indikator ya. Seberapa satu desa, satu kecamatan ini kemudian mempunyai penduduk yang masih perlu bantuan sosial semacam PKH, BLT, kemudian apa namanya ya bantuan sosial kayak gitulah Mas ya. Itu bisa mencerminkan, dan di Cipari misalnya angkanya masih tinggi. Nah, makanya saya kira penting juga untuk kita bersama-sama, termasuk pemerintah, itu tanggung jawab utama pemerintah, bagaimana kemudian masyarakat ini kemudian istilahnya dikasih airnya, jangan dikasih ikannya. Karena kita yakin masyarakat mempunyai potensi untuk memberdayakan dirinya. Asalkan dia juga dibantu dengan penciptaan apa namanya fasilitas berupa peraturan daerah, berupa kebijakan-kebijakan yang ini menjadi peluang bagi orang-orang yang tidak mampu ini untuk dia naik strata. Umumnya orang yang kurang mampu itu karena apa, Kang? Karena memang nggak ada kesempatan atau nggak tahu atau kita mau ngomong teori, mau ngomong apa, tapi kalau saya berdasarkan keyakinan saya ya apa kan terjun ke masyarakat. Nah ya, berdasarkan keyakinan saya dan selama beberapa saat yang lalu saya bersama-sama dengan masyarakat ini, sebetulnya mereka apa namanya sangat ingin kok sebenarnya punya kemauan lepas dari kubang kemiskinannya gitu ya. Tetapi ada beberapa kendala. Ya, salah satu kendalanya kalau dalam konteks kepemerintahan ya masih kurangnya kebijakan-kebijakan yang memberikan peluang bagi orang-orang yang tidak mampu ini untuk naik kelas itu. Ya memang ada faktor yang ekstrim, misalnya memang orangnya sudah tua, kemampuan SDM-nya memang tidak baik, kemudian dia tidak mempunyai modal. Salah satu modal itu bukan hanya uang, juga bisa aset tanah gitu. Jadi orang-orang yang kayak gitu misalnya yang sudah memang ekstremis, tidak punya kesempatan di otak-atik sangat banget itu apa? Itu dia yang kemudian mendapatkan bantuan sosial. Tapi kalau orangnya masih muda, masih energik, dia masih bisa sekolah, bisa kursus dan sebagainya, artinya pemerintah memfasilitasi ini orang-orang yang kayak gini biar mereka kemudian tidak mempunyai ketergantungan untuk mendapatkan program-program bantuan sosial. Tidak seperti orang-orang yang memang sudah tidak punya cara lain kecuali memang dibantu oleh pemerintah. Itu memang ada orang yang harus dibantu. Tapi kalau yang potensial tetapi
punya keterbatasan kayak gitu. Itu juga dibantu nggak? Nah iya, misalnya keterbatasannya, oh ini anak masih muda, masih usia sekolah, sebetulnya ini kreatif loh ya, potensinya punya, tapi karena dia tidak punya uang, dia tidak punya apa namanya kesempatan untuk mendapatkan sekolah yang baik. Ini yang justru yang menjadi kewajiban pemerintah termasuk DPD adalah bagaimana kemudian peluang-peluang itu diciptakan. Nah, peluang itu diciptakan karena ini ngurusin negara, maka pemerintah harus mendorong kebijakan-kebijakan yang memungkinkan mereka mendapatkan fasilitas-fasilitas yang seperti itu. Nah, ini sih memang ada problem apa cara berpikir apa namanya kita terutama di elit-elit politik dan pemerintahan kadang-kadang memang cara berpikirnya ada yang berbeda dengan yang seperti ini. Iya. Tapi berarti kan kayak yang tantangin apa ya lebih ke pemberdayaan. Berarti kan tantangin pemberdayaan. Ya. Walaupun unsur lain tetap ada kayak gitu ya. Pokoknya munculkan kebijakan-kebijakan yang itu memang memberikan akses kepada orang-orang yang tidak mampu atau dianggap tidak mampu, ini untuk mereka kemudian berdaya. Itu menjadi sangat penting. Maka penting misalnya undang-undang perlindungan tentang petani, undang-undang tentang UMKM, undang-undang tentang kesehatan, undang-undang tentang pendidikan gratis yang berkualitas. Ini menjadi sangat penting. Itu kunci-kunci. Undang-undang petani itu punten ya, langsung benar spesifik. Petani itu perlu dilindungi apa nih? Ya, kita punya undang-undang, bahkan di Jawa Tengah sudah ada peraturan daerah tentang perlindungan petani, Bapak. Apa sih bangsa beli emas? Pupuk itu. Salah satunya itu kebijakan terus apa ketika panen turunannya melimpah, itu. Panen melimpah harganya jadi Nah, salah satunya sebetulnya regulasi terkait dengan perlindungan petani mau ngomong soal itu sebetulnya, walaupun memang ya masih banyak tantangan dan kendala-kendalanya. Tetapi saya termasuk orang yang apa namanya percaya bahwa tidak semuanya bisa kita gantungkan kepada pengambil kebijakan. Oh iya. Iya, masyarakat punya kemampuan sendiri. Punya potensinya sendiri untuk dia juga tidak terlalu bergantung kepada pemerintah. Bukan berarti kemudian saya sebagai anggota DPR enggak. Artinya jiwa masyarakat untuk bangkit dengan kemampuannya sendiri, jiwa masyarakat untuk bersama-sama memberdayakan dirinya dan orang-orang sekitarnya, gotong royong, itu harus motivasi itu harus diciptakan, harus dimunculkan. Ya, berarti secara porsi barangkali kan banyak pejabat mungkin kayak gitu ya, lebih memunculkan ini loh aku bangun infrastruktur A, B, C, D, F, G kayak gitu ya. Mungkin kayak yang lain lebih punya interest ke arah pemberdayaan ekonomi semacam kayak gitu. Walaupun infrastrukturnya tetap ada. Ya itu juga harus berdasarkan dengan data. Kita ngomong misalnya pembangunan infrastruktur kan harus jelas datanya. Apakah memang infrastruktur ini memang masih buruk? Kalau memang masih buruk, berarti infrastruktur memang menjadi prioritas. Infrastruktur kan bukan hanya semata-mata jalan orang untuk ke pasar, orang jalan untuk, tapi infrastruktur yang mendukung penciptaan lapangan pekerjaan, infrastruktur jalan yang mendukung bagaimana kemudian petani-petani kita yang ada di pelosok untuk membawa hasil buminya ke kota, itu juga menjadi sangat penting, gitu ya. Nah, itu juga menurut saya juga bagian dari pemberdayaan itu. Iya, tetapi memang kita harus clear kalau kita ngomong bagi prioritas pembangunan kita ini apa, ya harus berdasarkan kondisi yang real, berdasarkan dengan ada, dan kemudian kita susun perencanaannya secara matang. Jangan kemudian 5 tahun seorang bupati atau wali kota itu ngomongin infrastruktur terus, tapi kemudian sisi pemberdayaannya tidak disentuh. Gitu. Kaitannya sing karo ngaji-ngaji Kang, ngaji-ngaji. DPR punya jenenge porsi di bagian mana gitu kaitannya karo hubungannya karo kiai, karo guru ngaji, TPQ, pondok maksudnya kayak gitu. Ya. Saya juga punya komitmen bagaimana kemudian meningkatkan sumber daya manusia. Salah satunya kan kita akan ngomong tentang pendidikan. Pendidikan itu bukan hanya
formal saja, bukan hanya di sekolahan saja, tapi kita juga punya pendidikan non formal, misalnya pesantren, misalnya TPQ, madrasah diniyah dan lain sebagainya. Apalagi sekarang sudah muncul undang-undang terkait dengan penyelenggaraan pesantren. Nah, ini kan bentuk dari komitmen kita semuanya agar kemudian kita pertama tidak lupa bahwa pesantren mempunyai sejarah dan peran yang besar dalam membentuk negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Pesantren dengan ajaran-ajarannya ini juga terbukti sudah mampu menciptakan santri-santri, alumni-alumni pesantren yang mereka teguh berkomitmen menjaga NKRI, dan mereka pesantren ini juga sudah terbukti mampu untuk menciptakan bahwa santri-santrinya dan alumni-alumni santrinya ini adalah orang-orang yang mandiri dan penuh dengan ketulusan. Nah, di Kabupaten Cilacap sendiri memang kita belum punya perda tentang pesantren, tetapi beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu kalau tidak salah, kita sudah punya peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan keagamaan. Pendidikan ya, keagamaan ya. Iya, bukan spesifik agama Islam, tapi seluruh agama itu kan sebetulnya mereka punya pendidikan-pendidikan keagamaan. Nah, kita waktu itu juga saya juga termasuk terlibat walaupun belum menjadi anggota DPRD. Kita dorong agar pemerintah menciptakan kebijakan terkait dengan bagaimana komitmen pemerintah untuk juga mengambil bagian tanggung jawab terhadap keberlangsungan pendidikan keagamaan di Kabupaten Cilacap. Dan alhamdulillah 1 tahun yang lalu peraturan bupatinya ini sudah turun. Kan setiap peraturan daerah itu harus ditindaklanjuti dengan peraturan teknis di bawahnya berupa peraturan bupati atau peraturan wali kota. Kalau Cilacap ya peraturan bupati. Nah, pergubnya sudah ada. Isinya hal-hal teknis terkait bagaimana agar peraturan daerah perda tentang pendidikan keagamaan ini kemudian bisa jalan. Salah satunya sekarang di 2022 ini DPRD sudah menyetujui usulan pemerintah untuk mengalokasikan dana kalau tidak salah 5,7 miliar ya untuk bantuan operasional. Pendidikan keagamaan untuk pesantren, untuk TPQ, untuk madrasah diniyah dan untuk untuk pesantren sudah dialokasikan. Berarti memang ada dari pemerintah dana untuk TPQ, pesantren. Itu untuk bantuan operasional. Ya, ke depan kita sih ingin dorong bahwa para guru-guru di pendidikan keagamaan ini juga mendapatkan sentuhan ya untuk menambah kesejahteraannya lah. Tapi perda ini baru memungkinkan bahwa dana yang dialokasikan untuk lembaga-lembaga pendidikan keagamaan ini baru untuk bantuan operasional. Bantuan operasional. Iya. Tapi apa mau kasihkan pemerintah undang-undang pesantren apa kan? Iya, undang-undang pesantren. Itu kayaknya berita gembira gitu para kiai, para ustadz. Itu isinya apa aja Kang? Ya, undang-undang pesantren ini kan sudah beberapa tahun yang lalu ya, sebetulnya sudah sudah menjadi undang-undang. Tentu sesuai dengan namanya, ini juga bentuk dan tanggung jawab pemerintah terhadap bagaimana pesantren ini melangsungkan kegiatannya, melangsungkan aktivitasnya. Salah satunya kalau kita mengacu kepada Perpres, peraturan presiden terkait dengan penyelenggaraan pesantren, di situ pesantren akan didorong untuk melakukan 3 fungsi sekaligus. Fungsi di pesantren itu kemudian didorong untuk mereka melakukan fungsi penguatan ekonomi. Penguatan ekonomi. Iya, kemudian itu fungsi pendidikan agama sudah jelas dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Iya, karena pesantren memang dari dulu secara historik kan sudah melakukan tugas-tugas itu sebetulnya. Nah, sekarang dikuatkan oleh regulasi berupa peraturan presiden agar pesantren betul-betul mampu eksis dan mempertahankan kejati diriannya serta fungsi-fungsi yang dulu memang sudah dia lakukan semakin kuat.
Nah, ini yang kadang sama masyarakat itu dipandang sebelah mata itu tentang pesantren memang Kang. Nyatanya kan kayak gitu. Ya. Lah sampean di pondok nang kok bisa kerja apa kan gitu. Ya. Ini anggar pondoknya kon dadi kayi, kon dadi kiai, kon dadi. Padahal kan produk pesantren kan nggak melulu jadi kayak iya gitu dong. semua. Iya dong. Makanya kalau kita mengacu kepada niat kita bersama-sama dengan apa namanya undang-undang dalam tentang penyelenggaraan pesantren ini kan sebetulnya kita justru mau mendorong itu agar lulusan pesantren ini selain dia kemudian alim dalam hal keagamaan gitu ya, dia juga kemudian mempunyai keterampilan sebagai bekal hidup, dia hidup di mandirilah secara ekonomi. Iya, toh gitu ya. sudah banyak terbukti kan alumni pondok pesantren ini juga mereka juga bisa juga menjadi orang kaya, bisa juga menjadi pengusaha kan. Makanya penting di pesantren itu juga dikasih muatan lokal terkait dengan bagaimana santri ini selama dia ngaji itu juga mempunyai kemampuan untuk dia, kalau daerahnya petani ya kemampuan untuk bertani, kemudian kalau potensi di daerah santrinya ini memang misalnya kok ada usaha-usaha kecil, dia juga mempunyai kemampuan untuk menjadi pengusaha kecil, mengolah potensi-potensi alam yang ada di dan itu desanya. Ada dukungan dari pemerintah melalui undang-undang itu ya? Iya, harapan kita begitu. Kalau di tingkat kabupaten ya akan kita dorong agar regulasi di tingkat kabupaten ini juga kemudian maju ke arah perlindungan kepada pesantren. Untuk lebih spesifik ke di dapil jenengan lah kayak gitu ya. Ada nggak pesantren yang sudah bisa jadi kayak pilot project untuk wujud kemandirian gitu saya kira banyak lah ya, untuk menyebut salah satu atau duanya, misalnya Pondok Rubat Balung El Firdaus Kedung Reja, Gus Hasan gitu ya kan, juga santrinya juga dikasih pendidikan, keterampilan bagaimana mereka berwirausaha, bertani, latihan bengkel, membuat pupuk organik dan lain sebagainya. Dan itu ada keterlibatan pemerintah berarti ya? Dan pondoknya Mas Barokah juga sudah mulai begitu kan, kemarin pelatihan namanya konten apa namanya? Konten kreator. Jadi YouTube ini adalah buah dari pelatihan yang didukung oleh Kang Tangin gitu ya. Pendanaannya dan apanya ya? Banyak lah ya. Alhamdulillah baru bisa memfasilitasi sampai segitu Mas Barokah. Tapi akan kita dorong pesantren-pesantren ini, termasuk Mas Barokah dan pesantren lainnya juga akan kita coba dorong untuk mereka juga terbuka dengan pelatihan-pelatihan yang itu membekali kepada santri-santri dan masyarakat di sekitarnya terkait dengan entrepreneurship. Itu menarik sehingga banget berarti ya. Pondoknya semakin mandiri. Mas Barokah coba jujur, dari pelatihan konten kreator kemudian sekarang menjadi YouTuber. Isunya khas, kontennya berupa ngaji itu ya, kan mendapatkan salary kan, mendapatkan uang dari itu kan, ada ya, nah itu kan berkah kan sebetulnya kan, sehingga itu bisa menambah lah untuk apa namanya membiayai hidup santri-santri Mas Barol yang memang masih kecil-kecil, banyak dari keluarga-keluarga tidak mampu. Itu sudah berarti memang ada regulasinya dari pemerintah dan ada wujudnya juga. Ya, kalau di Kabupaten Cilacap kan kita memang, kami terutama fraksi PKB sudah mengusulkan ke Bapemperda Raperda tentang penyelenggaraan pesantren, dan itu sudah masuk dalam Propemperda, program pembuatan regulasi daerah di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan clear disepakatin oleh seluruh fraksi dan dengan eksekutif. Kalau itu sudah jadi, berarti kita akan mempunyai peraturan daerah tentang penyelenggaraan pesantren di Kabupaten Cilacap. Nanti manfaat yang spesifiknya apa itu yang? Ya, salah satunya itu satu, pengakuan dari pemerintah daerah bahwa pesantren ini memang mempunyai fungsi yang strategis di Kabupaten Cilacap. Yang kedua, sebagaimana sebuah regulasi di atasnya, kita berharap dan mimpi bahwa pesantren ini juga menjadi pusat-pusat pemberdayaan ekonomi, pusat-pusat untuk pendidikan keagamaan. Kalau di pesantren ada misalnya, ada usahanya sablon kaos, itu diharapkan banget ya, pemerintah didukung banget ya. Kita juga sebetulnya selain memang akan, kalau perda ini sudah
ada, ya tentu program-program yang terkait bagaimana pesantren ini semakin mandiri secara ekonomi, itu tentu memang harus dimasuk. Tetapi kita juga ingin bahwa desa ini juga kemudian menyambut ini. Di desa ini kan juga ada dana desa, ada alokasi dana desa, ada bantuan keuangan khusus dari provinsi dan kabupaten. Lah, ayo bareng-bareng dengan desa dong. Kebijakan-kebijakan program-program di desa juga harus juga pro kepada penguatan pesantren. Oke gitu. Iya. Sebenarnya bisa ya dialokasikan. Bisa. Itu tergantung pemerintahnya itu. Iya, pemerintah desanya lah. Monggo nanti di desa itu kan ada BPD, ada kepala desa, ada perangkat desa. Ya di Musrenbang Des itu kemudian dibicarakan. Menarik banget ya. Jadi apalagi memang berangkatnya dari PKP, kemudian dari atas instruksi dari Pak Kiai gitu ya. Mudah-mudahan selain bermanfaat untuk masyarakat umum secara luas gitu juga secara spesifik untuk pesantren juga punya banyak manfaatnya. Amin, gitu. amin, Itu amin. bagian amin, dari amin. perjuangan gitu. Makanya apa ya buat teman-teman yang sedang mulai mau ngaji ini jangan dianggap santri itu nggak bisa apa-apa karena Di masyarakat monggo yang kepengen belajar tentang APBD dan saya kira penting itu monggo datang ke sini ke Gria Akar Rumput, nanti kita ngobrol bareng-bareng terkait bagaimana mengusulkan program, bagaimana saya mengawal. di sini terbuka. Iya. Yang penting pas lagi ada di rumah, gitu, insya Allah. Ya. Kalaupun saya tidak di rumah kan ada teman-teman juga di sini, gitu ya. Ada teman-teman saya yang juga mereka juga dari dulu bareng saya belajar terkait dengan APBD, kebijakan-kebijakan publik. Gitu, Bang Barol. Kiranya itu dulu untuk sesi kali ini ya. Jadi yang penting pesan saya, maksudnya pesan dari keseluruhan video ini bahwa santri itu ternyata bisa kayak gini, jadi pejabat ngomongnya kayak gitu, mumeti. Wow. Siapapun bisa, asal mau belajar. Tentang regulasi kepemerintahan itu kan bahasanya baik mumeti itu kita yang biasanya berkutat dengan ngaji. Tetapi kalau sudah wayah memang dicak kenang Pak Kiai ini kun jadi pejabat ya. Dinilai bisa bayar. Iya, ya kuncinya belajar lah. Istilah-istilah itu sih istilah-istilah gampang sebenarnya dan memang ya namanya apa namanya regulasi, namanya undang-undang bahasanya begitu. Maka ya tidak bisa tidak kita yang harus menyesuaikan dan kemudian belajar. Kalau kita nggak mau belajar, nanti kita orang ngomong apa, wah kita ngerti. Akhirnya kemudian orang sana ngomongnya udah banyak banget, angel-angel masangnya ngerti. Akhirnya kemudian kita dibodohin, kita menjadi korban dari politik. Kadang-kadang ada gap kayak gitu loh. Santri itu kan memang terbiasa di dalam kehidupan yang sederhana. Sementara, tapi bukan berarti kemudian dia tidak boleh belajar terkait dengan bijakan publik loh. Awalnya kan kayak gitu. Memang dalam kehidupan yang sederhana. Kalau tidak ada informasi seperti ini bahwa santri kemudian ternyata bisa menduduki kedudukan orang-orang elit, bisa menjadi pengusaha. Barangkali suatu saat nanti saya bisa wawancara pengusaha kan gitu. Untuk menunjukkan bahwa santri itu bisa apa saja, bisa jadi siapa saja, bisa jadi berperan di berbagai tempat dan salah satu contohnya adalah Saiful Mustahkan ini jadi wakil ketua anggota DPRD. Besok nyalon bupati apa gimana kelanjutan? Nah, jalanin dulu ini. Ini kan baru setengah main, ini setengah jalani. Iya. Terakhir Mas Baro tadi saya lupa sampaikan terkait dengan agar masyarakat juga dia mampu mempengaruhi pengambilan keputusan-keputusan pemerintah, maka masyarakat juga memang harus didorong agar mereka juga cerdas, agar kritis. Dan di situ fungsi pendidikan politik diperlukan. Ormas keagamaan itu penting untuk memberikan pendidikan politik kepada jamaahnya, kepada anggotanya. Desa juga penting untuk memberikan pendidikan politik kayak gitu. Salah satu fungsi utama partai politik sebetulnya memberikan pendidikan politik itu. Nah, jadi partai politik harus bertanggung jawab agar pemilih-pemilihnya, anggota partai politiknya ini melek politik. Kalau kemudian kalau kita nggak melek politik, ya kita akan selalu menjadi korban dari politik. Sebenarnya politik. Iya. Artinya milih padahal besok kita memilih orang yang salah gitu. Kalau bisa kita santri ya jangan milih yang bukan santri ya. Jadi nanti bisa lebih paham loh. Oh ya sudah pernah ngalami di pesantren kayak apa kan jadi tahu kebutuhan pesantren itu seperti apa. Di sela-sela beliau juga memikirkan kebutuhan
masyarakat secara umum gitu. Tapi spesifik untuk teman-teman santri karena paham betul kehidupan santri dan berbagai problematikanya kan. Jadi kebijakan-kebijakannya pasti akan ada pengaruhnya gitu. Iya, yakinlah kalau santri memang betul-betul santri gitu ya. Kalau dia misalnya menjadi pejabat, dia menjadi bagian dari pengambilan keputusan, ya dia lebih cepat menyesuaikan diri lah. Artinya kan dia sudah biasa hidup sederhana, nerimo gitu ya, tidak boleh bohong, tidak boleh ngapusi, harus tepo seliro, harus toleransi, harus demokratis. Nah, santri kan sudah diajarkan hal-hal yang kayak gitu. Jadi pada waktu dia nanti kemudian menjadi bagian dari pengambil kebijakan, belajarnya nggak terlalu lama lah. Itu yakinnya yakin itu kok. Oke, terima kasih. Itu Bung ya. Nah, nanti saat jangan kapok di podcast ini lagi. Nantikan episode berikutnya. Berikutnya. Siap. Demikian teman-teman dan sedulur-sedulur semuanya. Mudah-mudahan bisa diambil kesimpulan yang baik untuk kita semuanya. Ya, jadi motivasi kita semuanya untuk selalu suka ngaji. Ngaji yuk gitu. Ngaji terus panjang masa gitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.